أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل كل شيء في هذه الدنيا خيرا لنا لنعمل صالحا لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة. وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur Pertamina yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan mendapatkan ganjaran lebih dalam puasa kita di bulan Ramadan ini, karena memang ada ayat yang menjanjikan itu. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Surat Al-Ahzab ayat 35 menjelaskan tentang kemuliaan orang yang berpuasa yang Allah janjikan dengan kemuliaan yang banyak. Namun kembali, yang namanya puasa di bulan Ramadan adalah sebuah ritual wajib yang Rasulullah SAW contohkan. Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang beliau contohkan pun, beliau mengatakan rubas shaim kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, yang didapat cuma haus dan lapar. Dan perkataan ini sudah ribuan tahun yang lalu hingga sekarang berlaku. Artinya puasa yang kita lakukan ini bukanlah sesuatu yang cuma sekedar gugur kewajiban. Karena kalau Allah perintahkan sebuah kewajiban pada umat manusia, selalu ada hikmah di balik perintah tersebut. Dan kita tahu, dan insya Allah semuanya pun sering mendengar para ustaz, para duat, para dai yang menyampaikan kepada jamaah sekalian tentang kemuliaan puasa ini, di mana ayat dikumandangkan, hadis pun disampaikan. Kata mereka, Rasul bersabda bahwa man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan iman dikedepankan, ihtisaban itu hitungan pahala kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa yang mereka lakukan menjadi penyebab dihapuskan dosa si pelaku puasa yang telah lampau. Ini kan indah. Orang mana yang tak ingin dihapus dosanya? Demi Allah, orang mana yang tak ingin masuk surga? Sementara kita tahu sekali bahwa surga tak mungkin dimasuki oleh orang yang berdosa, sehingga fungsi neraka itu mencuci orang yang berdosa. Nah, puasa tidak perlu kita masuk ke dalam neraka. Allah sudah hapuskan dosa kita yang lampau. Kalau betul, gitu. Ya, karena banyak juga orang yang puasa tak betul. Ya. Ketika banyak orang yang mengidentikan Ramadan dengan puasa, ulama tersenyum
ingin menyampaikan kepada jamaah bahwa kewajiban sudah fitrah ada dalam rukun Islam. Sholat, zakat, puasa, ya, haji, ada perintah di mana kita ini untuk melakukannya seperti itu. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji tertulis. Cuma kan ayat mengatakan bahwa was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wa-dzakirina Allaha katsiran wa dzakira a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan Allah janjikan kemuliaan, yakni wal-hafizina furujahum wal-hafizat, bisa menjadi orang yang menjaga kemaluannya, kehormatannya terjaga dengan puasa. Jadi hikmah yang Rasulullah sampaikan bahwa puasa itu junnah, as-shaumu junnah, yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu perisai, terperisaikan orang yang melakukannya dari apa? Maksiat. Karena puasa aghadul basar wa ahsanul faraj. Yang namanya puasa betul-betul mencegah pandangan mata, menekan hawa nafsu. Orang kalau puasanya betul, maksiat nggak pikir. Tapi kalau orang puasanya rusak, oh maksiat di hadapan mata. Imam maksiat bercerita bagaimana teknik buka yang nggak ketahuan, gitu. Atau mungkin kemaksiatan yang lainnya, yang mungkin banyak sekali kesempatan di bulan Ramadan, kepura-puraan susah. Ini sekarang berjalan orang susah. Banyak orang takafuf, yang ini minta-minta, yang sebenarnya nggak layak. Cuma kan orang puasa nggak pernah mau tahu siapa dia, yang penting sedekah, betul. Tapi kalau orang yang mengerti sekali kemudian puasa, dia tahu puasa membuat sebuah keyakinan, makin yakin al-yadul ulya khairun min yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lebih berpikir memberi ketimbang menerima. Apalagi bicara buka, gak pikir sudah. Cuma kalau bicara kewajiban, orang mana yang Islam di Indonesia tak berpuasa? Mereka berpuasa. Paling cuma hilang masalah waktu duluan tidaknya. Itu aja. Puasa insya Allah. Tapi yang dilupakan oleh banyak manusia, iya, ini ayat yang mengatakan bahwa wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakira a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Puasa bisa menyebabkan orang tersebut menjaga kehormatannya sehingga dia selalu ingat Allah. Saya pernah sampaikan di Mushola Al-Kausar bahwa buat orang yang betul-betul puasa, ini Ramadan ujiannya itu berat. Sudah memang namanya Ramadan artinya panas. Buat orang lapangan, oh siang Ramadan ini Masya Allah. Sehingga kalau orang yang betul-betul puasa di bulan Ramadan, siang itu merasakan panas, senangnya dengar azan zuhur. Aduh, kalau zuhur sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang puasa di lapangan, senangnya Allahu Akbar, sambil senyum jauhnya itu. Udah kebayang dah, ya, masjid, mushola, pohon rindang, air dipericik, wudhu lamaan, betul. Ya, mulai membasuh tangan, mulut, umur lamaan di kita. Kalau dia mau bisa, cuma demi Allah nggak dia lakukan. Kalau ditanya kenapa sih seteguk nggak ada yang tahu, jawabannya simpel, Allah menyaksikan. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Konten fungsi Ramadan saat itu, yakni menjaga kehormatan. Rasa malu timbul. Padahal sebelum Ramadan korupsi waktu mah biasa, materi lumrah. Karena hari ini kalau nggak korupsi nggak gaul, gitu katanya. Tapi pas Ramadan, demi Allah, rasa takut timbul dengan sendirinya. Untuk korupsi setetes air pun tak dia lakukan. Alasannya apa? Allah menyaksikan, takut pun timbul dengan sendirinya. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jangankan air yang masuk seteguk minum, ucapan yang terlontar pun ada malaikat raqib dan atid yang jadi saksi. Ini kalau puasanya betul. Puasa mengajarkan
manusia untuk takut kepada Allah, terlindungi dirinya. Karena orang yang tidak takut sama Allah rentan berbuat dosa dan maksiat. Mungkin dosa dianggap dosa. Maka Rasul inginkan manusia paham ini. Bukan sekedar gugur kewajibannya saja, menimbulkan cinta Allah dengan Ramadan ini nggak gampang. Ya. Makanya tidak bosan menekankan bahwa sesungguhnya kalau bicara puasa bulan Ramadan itu wajib. Tidak ada yang spesial, nanti spesial buat orang yang cuma berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun kadang-kadang kita ini orang yang lucu, suka salut sama orang yang mengerjakan kewajiban seakan-akan lebih dari segala-galanya. Padahal itu mah biasa. Waduh, teman saya begini, saya jarang ketemu teman kayaknya. Kenapa dia? Puasa Ramadannya kan full sebulan. Loh, memang kenapa yang lain juga harus full? Seakan-akan orang yang puasa full sebulan jadi aneh-anehan gitu loh. Padahal biasa. Cuma mungkin yang luar biasa, orang yang berpuasa di bulan Ramadan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini yang diremehkan. Apa sih sunnah yang dianjurkan pun pernah disampaikan di hadapan jamaah sekalian bahwa ada beberapa hal yang membatalkan doa kita kepada Allah. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan kewajiban yang diperintahkan dan sunnah yang dianjurkan. Mungkin kalau bicara kewajiban, insya Allah satu Pertamina ini tahulah wajib gak bisa ditawar sudah. Bicara 5 waktu, insya Allah orang Islam di sini gak ada yang gak sholat, insya Allah sholat. Ya, mungkin masalahnya molor dikit gitu ya. Bukan bicara gak sholat cuma molor. Ya, walhasil sholat. Dia orang yang gak sholat, dia orang yang gak meninggalkan sholat. Cuma, ya, menghiasi sholat dengan yang sunnah, Allah Ta'ala. Oh dia, Pak dia. Seperti puasa di bulan Ramadan. Kita lupa bahwa Allah jadikan bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa. Laisa sahru syamil faqat. Bukan hanya bulan puasa saja, tetapi Allah pun mengatakan dengan indah dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Janji Allah di bulan Ramadan diturunkan Quran, petunjuk buat manusia. Kalau manusia mau memfungsikan Ramadan dengan baca Quran, setiap bulan Ramadan orang akan tertunjuki dengan Al-Quran. Karena Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Quran petunjuk. Sekarang kita minta 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita enggak melakukan bacaan Quran, membacanya. Ya, hidayah datang. Hidayah cuma mengandalkan ustaz yang bicara di sini. Hidayah cuma mengandalkan buku yang disiapkan. Wallahi, hidayah dicari bukan nanti. Quran menjanjikan kemuliaan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan harus mengerti. Kalau bicara kewajiban udah kebiasa sejak 30 tahun lebih yang lalu kita sudah melakukannya puasa. Tapi demi Allah, menghiasi Ramadan dengan Al-Quran ini ditekankan sekali. Bagaimana caranya? Mulai membuat jadwal menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Jangan cuma sekedar bikin jadwal tidur. Ini orang yang gak hobi tidur, bulan Ramadan jadi hobi. Alasannya sih yang pernah dia dengar tanpa bertanya kembali. Apa dia bilang? Tidurnya orang yang puasa ibadah. Ya memang tidak disalahkan orang puasa itu tidur, boleh. Kita juga gak boleh jadi hakim buat puasa orang lain. Kenapa? Karena puasa urusan Allah, bukan urusan manusia. Allah sendiri dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, ini puasa untukku, wa ana ajzi bih, aku yang bakal membayarnya. Maka kita tidak boleh menjadi hakim buat puasa orang lain. Apapun alasannya. Ada dia nggak betul saat puasanya, kenapa antum bisa bilang dia nggak betul? Tidur mulu, begitu? Oh ya nggak tentu. Tanya dulu kenapa dia tidur. Ternyata memang dia pusing, daripada batal dia tidur jadi nggak batal. Boleh nggak? Boleh.
orang pusing puasa kemudian tidur bangun seger lagi, boleh. Yang nggak boleh pusing kemudian belonjor duduk ambil air minum, nggak boleh. Karena yang membatalkan makan dan minum bukan tidur. Tapi kalau dikatakan tidur untuk ibadah butuh hujah dulu. Mungkin kalau orang sakit tidur menjadi sebuah obat untuk mempertahankan sebuah kewajiban ibadah. Tapi kalau bahasa hadis tentang puasa orang yang tidur orang yang berpuasa ibadah, tidak ada asalnya. Mendingan bikin jadwal baca Quran. Karena dimuliakan sama Allah. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Ini manfaat Ramadan dengan Quran. Bulan lain tidak ada janji yang seperti ini. Satu huruf yang kita baca 10 pahala yang kita diterima. Maka kalau kita bisa hatam Al-Quran 30 juz, demi Allah seperti 10 kali hatam. Atur waktu. Quran ada 30 juz, puasa 30 hari, 1 hari 1 juz. Quran Madinah 1 juz itu 20 halaman. 20 halaman dibagi 5 kali sholat, 4 lembar per sholat. Kalau konsisten hatam. Kalau yang mau kencengan dikit 30 juz, 10 3 kali, 10 3. Jadi 1 hari 3 juz. Maka 10 hari hatam. Kalau 3 juz 60 halaman, 5 kali sholat 12 lembar. Insyaallah sebulan 3 kali hatam. Kalau konsisten bisa. Cuma ini kan penyakit di negeri kita ini. Heran kalau sudah Ramadan itu orang bisa mendadak sibuk. Ada kerjaan. Sampai kita bilang sama tuh orang, ngaji Ramadan, aduh nggak sempat. Entah sibuk apa ini manusia, sampai Quran pun tak tersentuh. Allah Akbar. Ya penyakitnya memang dari dulu, dari sebelum Ramadan Ustaz udah diingetin ngaji. Dia jawab gampang betul, pengen, cuma nggak bisa, gitu. Kata si Ustaz, belajar. Jawabnya apa? Entah Ramadan. Gitu. Nah sekarang kalau Ramadan baru belajar, berarti ngajinya sawal. Hikmah Ramadan bilang, wallahi tolong baca Quran jangan diremehkan. Yang kedua, mungkin di bulan Ramadan ini banyak orang yang membuat ritual buka puasa bersama di rumah. Pahala orang yang beriman orang yang berpuasa itu seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Cuma juga jangan jadi penyebab orang yang berbuka jadi mengulur waktu sholat. Demi Allah, dalam Islam cuma 2 sholat yang bisa diulur sedikit waktunya. Yang pertama zuhur. Karena Rasul bersabda, abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Yang kedua, sholat isya. Kalau makan sudah disidangkan, khomat dikumandangkan, suruh makan dulu baru sholat. Itu cuma 2. Sholat lain tidak ada dispensasi. Maghrib apalagi. Maka banyak orang yang lupa ini. Orang kalau berbuka puasa bagus, mempercepatnya bagus, sunnah banget. Tetapi gara-gara buka puasa bersama, maghrib menjelang isya. Bahkan banyak yang maghrib bergandeng tangan dengan isya, bersahabat dekat dengan isya. Banyak perubahan waktu. Wallahi haram. Tolong perhatikan, buka puasa bersama itu bagus, memberi makannya pun bagus. Tapi buka puasa itu ada 2 istilah. Yang pertama takjil, yang kedua iftar. Takjil, ya, ini mempercepat. Iftar makan berat. Jadi biasakan kalau sudah menjelang waktu berbuka, ada sunnah muakkad yakni banyak berdoa. Ya, salah sudah kuat mustajabu. Ada 3 doa yang mustajab. Dan da'watus shaim, puasa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. 2 orang yang sedang sabar, 2 orang yang sedang dizalimi. Orang yang berpuasa mustajab doa. Maka alangkah baik diingatkan jamaah yang buka puasa bersama, ini waktu berbuka 10 menit lagi. Jangan banyak ngobrol yang gak penting. Apalagi qaulul zur, tinggalkan sudah. Mendingan semua berdoa. Hatta ustaz yang ceramah kasih waktunya itu jangan menjelang buka. Ini kultum apa aja, apa doanya, betul? Kalau bisa sebelumnya 10 menit sebelum waktu berbuka, tidak ada aktivitas kecuali doa.
Ajarkan seperti itu. Kemudian kalau sudah masuk waktu berbuka, sudah berbuka, bagikan air seperti biasa, bismillah, minum. Setelah minum dengan baca bismillah, baru kemudian membaca doa yang Nabi sunnahkan. Zahabat dhama wa btalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Telah hilang haus dahaga, telah basah kerongkongan, telah basah urat-urat dalam kerongkongan kita ini, telah tetap pahala. Ini yang disunahkan. Karena tidak ada satupun doa yang sahih menjelang berbuka yang Nabi ajarkan, kecuali yang derajatnya hasan. Jadi bebas kita mau berdoa apapun bebas, tidak ada pengkhususan. Cuma yang Nabi ajarkan mengambil air membaca bismillah, kemudian meminumnya. Setelah meminumnya baru zahabat dhama wa btalatil uruq wa sabatil ajri insyaallah. Baru makan ganjil takjil, kita makan kurma. 1, 3 setelah batal kita kumur. Langsung dirikan salat. Langsung dirikan salat. Ya, baik azan, habis azan langsung bisa qomat karena nggak mengulur waktu sholat, kemudian salam, baru iftar. Ya ini juga orang sudah menggampangkan. Ya antara azan dan qomat dibikin lama sampai orang jadi makan dulu jadi berat. Ya, sekedar takjil. Ya, kemudian sholat, habis sholat kita iftar. Yang terpenting apa? Doa. Jangan ada aktivitas menjelang berbuka. Karena ini masya Allah orang kalau sudah menjelang berbuka ini sibuk dadakan. Ada saja aktivitas. Oh ini belum dibeli, oh ini belum begini. Yang merapiin makanan, piring-piring lurusin, makanan diginin, apa lupa doa. Justru yang disarankan adalah doa. Jangan meremehkan doa menjelang berbuka. Karena 3 doa yang mustajab. Salah satunya orang yang berpuasa menjelang berbuka. Doakan diri kita, doakan orang tua kita, doakan keluarga kita, anak-anak kita, doakan negeri ini. Meminta kepada Allah supaya tanggal 9 nanti Allah turunkan seorang pemimpin yang bisa membawa masyarakat pada iman dan takwa, dan kita berpuasa keberkahan negeri ini, pemilu pada waktu berpuasa. Orang yang berpuasa Allah akan berikan ijabah doa insyaallah. Doakan yang terbaik. Minta negeri baladatul thayyibah walaupun gugur. Minta yang terbaik sama Allah. Minta seorang pemimpin yang bisa membawa masyarakat pada iman dan takwa. Karena janji yang Allah telah patenkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seluruh penduduk di atas negeri-negeri di muka bumi ini beriman, bertakwa, Allah akan bukakan berkah di langit dan bumi. Masyarakat yang beriman dan bertakwa tergantung pemimpin yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah muliakan negeri ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, hikmah orang yang berpuasa mustajab doa. Sunnah yang dianjurkan lain apa? Yakni tarawih. Jangan sampai aktivitas kita ini membuat kita menjadi orang yang bangga dengan tidak tarawih. Karena demi Allah, berapa banyak orang kalau masuk bulan Ramadan bicara tarawih, kalau nggak tarawih itu bangga betul. Waduh, saya 3 kali nggak tarawih. Temennya nyawa, ada 7 begitu deh. Seakan-akan bangga-banggaan jumlah. Astagfirullah. Akhi wa akhwati fillah, tarawih itu cuma ada bulan Ramadan. Bulan lain nggak ada tarawih. Ada juga qiyamul lail, tahajud, di mana tarawih pun bisa dibikin qiyamul lail atau tahajud, dilakukannya malam hari. Dan Rasul melakukannya itu kalau 10 hari terakhir. Beliau kencangkan ini. Beliau bermunut pada setiap witirnya, tak meninggalkan hingga akhir hayatnya. Tapi yang terjadi di negeri kita tidak seperti itu. Bahkan mau di malam tarawih saja itu berantem orang masalah tarawih. Udah bikin geng-gengan lah. Geng 11, geng 23, geng 22, masna-masna gitu. Padahal subhanallah, kalau mau dikupas ini tarawih, artinya dan pelaksanaan itu sesuai. Tarawih yakni sholat santai. Nabi mencontohkan yang paling ringan 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, 3 witir itu Rasul. Tetapi pada zaman Umar bin Khattab, beliau menyaksikan yakni Abdurrahman bin Auf dan beberapa orang lainnya melakukan berjamaah sebanyak 23 rakaat. Walaupun Umar sebagai khalifah melakukan 11, Umar mendiamkan. Dan Aisyah menanyakan dan mengatakan, liana sholatul lail masna masna.
Karena sholat malam itu dua. Tak selesai hitungan, artinya bebas. Ini menjelaskan bahwa mudah sekali dilakukannya. Bicara jumlah tidak ada masalah. Ulama mengatakan tidak ada permasalahan. Tetapi yang ditekankan apa? Sholat tarawih ini yang terpenting sunnahnya. Afdalu sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam tarawih yang maksud yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Ini yang paling penting. Ya. Jadi silakan Anda mau 11, Anda mau 23 atau lebih silakan. Tapi tolong jangan kurangi kesempurnaannya. Yang tulal qiyam, yang dirinya paling lama. Bicara di paling lama ini bagaimana ukurannya Ustaz? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Karena banyak orang ini kadang-kadang mengejar target cepatnya, dan itu yang sering terjadi. Ustaz gak perlu iklanin, marbot pun gak perlu pasang plan, jamaah yang iklanin. Terawih gimana kamu? Saya sih di sini aja. Kalau kamu di sono, kenapa? Cepat begitu. Ini yang sering terjadi. Iklan antar jamaah, ya. Terawih yang cepat, subhanallah. Ya. Terawih ini seperti sahur, karena memang sunnah yang dianjurkan itu sahur. Orang suka menggampangin sahur. Terawih sama sahur hampir mirip, ramenya pertama doang. Kesononya males orang muda. Terawih minggu pertama, minggu kesono gerbong kosong. Imam dingin di depan, dia segera. Alasan orang kenapa pada nggak di masjid lagi terawih? Rasul aja cuma 3 hari. Begitu. Iya, Rasul 3 kali, kemudian sisa di luar masjid mencontohkan bahwa ini sunnah, bukan wajib. Karena kalau sering di masjid jadi wajib, digalak Nabi jadi hukum, gitu kan? Sahabat melakukan banyak di masjid. Apalagi ukuran kita sekarang, yang bacaan kita ini nggak sebagus zaman dulu, apalagi selain Rasul ya tak mungkin. Makanya Rasul walaupun cuma 3 kali di masjid, sisanya di luar masjid, tetap tulal qiyam. Nah kalau ukuran kita kan enggak pengen di masjid karena memang pengen cepat sendiri, gitu kan? Sehingga yang nggak bisa disamakan dengan sunnah zaman Rasul bahwa Nabi cuma 3 kali, sisanya di luar masjid, kemudian dicontohkan seperti itu. Iya, bukan berarti lantas kita seperti itu. Jujur, kalau memang bacaan kita kurang bagus, mendingan ikutin contoh hadis Nabi yang mengatakan orang yang tarawih bersama imam dan witir bersama imam ya, diberikan pahala seperti tahajud semalam suntuk. Dan tahajud sekali tahajud dalam bulan Ramadan dinilai 700 kali lipat ketimbang tahajud hari biasa. Maka alangkah mulianya kalau saat ini kita lakukan bersama imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum. Kecuali bacaan kita sudah bagus, kita pengen sholat di rumah, afdal, bimbing istri, anak, keluarga, afdal, silakan, tidak masalah. Ini enggak nyumput dalam kamar kunci pintu. 2 rakaat, salam, dia yang baca, Nabi jauhan dikit wal asri. Bukan enggak boleh. Cuma keutamaan tarawih hilang tuh. Afdal sholatul lail tulal qiyam hilang. Makanya kita pengen tulal qiyam. Sehingga kita merasakan ini. Dan Rasulullah lakukan di akhir Ramadan 10 hari terakhir, beliau kencangkan sekali menjadikan tarawihnya tahajud. Sehingga ketika Anas melihat bahwa Nabi mulai tarawih pada qiyamul lail, tidur habis isya, kemudian qiyamul lail, beliau lakukan tarawih. Berhenti tarawihnya seperti 50 ayat sebelum subuh. Misalkan beliau bangun jam 1, berarti kalau imsak sekarang jam berapa? Subuh jam 4:35 ya. Ya, segitulah kurang lebihnya. Ini jam 4 sudah selesai. Berarti Rasul sholat di rumah itu dengan ukuran 3 jam. Antum bayangkan 3 jam, ya. Lawak 1 juz aja sejam setengah. Lah kalau 3 jam 2 juz. 2 juz berarti itu 20 kali 2 halaman, 40 lembar gitu. Masya Allah. Cuma kemudian Nabi contohkan bahwa yang namanya Ramadan ini mempercepat berbuka, mengakhiri sahur.
Sehingga disunahkan kita kalau bicara sahur pun akhirkan. Kulu wasrabu hatta tasma'adana umi maktub. Makan minumlah kalian sampai mendengar azan umi maktub. Maka sunnah sekali lakukan itu. Dan kemudian yang terakhir i'tikaf. I'tikaf dalam makan adalah wukuf. Ini sunnah yang dianjurkan di bulan Ramadan dan kami tidak tinggalkan i'tikaf. Ya, cuma mau bilang apa? Kami tinggal di negeri yang memang aturan main kerjanya ini nggak bisa maksimal i'tikaf kecuali yang cuti, Ustaz. Bagaimana ini? Sementara kami contohkan i'tikaf itu adalah berdiam diri selama 10 hari di masjid ya. Ulama tak menyalahkan yang tidak mampu. Kembali pada hukum i'tikaf, i'tikaf dalam makan lil wukuf, mengambil sikap diam di masjid. Maka buat orang yang cuma mampunya malam pulang kerja, lakukan. Syukur-syukur kalau bisa pulang 10 hari, syukur-syukur kalau bisa Nabawi, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, boleh di semua masjid. Ya, tapi ingat, i'tikaf itu sunnah. Tetap jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Buat ibu-ibu khususnya yang semangat ibadah di bulan Ramadan, i'tikaf sunnah. Karena kadang-kadang gara-gara i'tikaf banyak terjadi keributan rumah tangga. Saya di pusat sama suami, kenapa Bu? Gara-gara i'tikaf saya dilarang. Oh, Masya Allah. Saya sih bilang cerai daripada gara-gara i'tikaf. Oh, Masya Allah. Tolong jangan. I'tikaf sunnah. Jangan merusak yang wajib. Ya saya kalau nggak i'tikaf saya nggak ketemu Lailatul Qadar, Ustaz. Ketemu Lailatul Qadar syaratnya bukan i'tikaf. Ya, membaguskan ibadah sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Sekarang kalau i'tikaf yang sunnah pahalanya berlipat ganda. Apalagi yang wajib, betul. Baguskan yang wajib. Jangan gara-gara yang sunnah hilang kemuliaan yang wajib. Subhanallah. Ya, pun saya khususkan buat orang perempuan bicara Ramadan, tolong perempuan ini banyak batal puasa. Harus mengenal 3 jenis darah yang dia miliki, baik yang namanya darah haid, nifas maupun istihadah. Ya. Orang yang haid dan nifas memang tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Ya. Lakukan semuanya kecuali tawaf, kecuali sholat kata Rasulullah kepada Aisyah. Berarti boleh baca Quran, boleh datang majlis, boleh. Yang nggak boleh diam di masjid atau melakukan ibadah sholat. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau yang namanya istihadah, darah iraq, darah penyakit, ya, ini tetap sholat, tetap puasa. Makanya harus kenal nih orang perempuan. Jadi jangan katakan, udah nggak puasa lagi, haid lagi, sebulan berapa kali gitu. Ini bahaya. Tolong, karena ada hadis yang mengatakan nanti bahwa orang yang sengaja meninggalkan kewajiban tidak ada qada untuknya, dosanya besar. Yang ada dia bertobat. Maka jangan dimainkan masalah hal seperti ini. Ya, ini yang harus dicontohkan. Yang saya tekankan sekali, gapailah kemuliaan janji Allah. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Allah telah siapkan ampunan buat orang yang berpuasa dan balasan yang besar. Balasan yang besar ini lebih diarahkan kepada sunnah yang dianjurkan. Kalau puasa efeknya diampunkan dosa yang lampau, kalau menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, ajran azimah, pahala yang besar. Maka buatlah pahala yang besar dengan mendatangkan cinta Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Manfaat kalau Allah sudah jatuh cinta. Idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la udzannahu. Kalau aku sudah jatuh cinta, apapun yang dia minta pasti kuberi. Pun dia minta perlindungan, pasti kulindungi. Maka inilah kemuliaan Ramadan yang cuma tidak sekedar meninggalkan makan dan minum di siang hari saja, tapi hiasi puasa dengan hal-hal yang sunnah yang dianjurkan. Allah akan jadikan kita mulia insyaallah ke depan. Allah musta'an. Mungkin yang saya sampaikan ada yang tidak dipahami mau ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, mungkin seputar puasa yang masih dibingungkan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, barakallah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya saja. Tadi Ustaz sampaikan kalau wanita yang sedang haid atau nifas masih dibolehkan baca Quran. Iya. Mohon penjelasan lebih lanjut karena beberapa pendakwah yang lain sempat mengatakan tidak dibolehkan. Terima kasih. Barakallahu fi. Ini muskilah yang terjadi, khilaf yang sangat membudaya di negeri kita. Karena kehati-hatian Syafi'iyah. Semoga Allah muliakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang sangat hati-hati. Dan pemahaman beliau itu sangat-sangat melarang orang-orang untuk menyentuh Quran ketika dalam keadaan haid. Alhamdulillah, saya tertarik dengan Sahih Fiqh Sunnah Syekh Sabiq yang mengarahkan pendapat sekian ulama bahwa zaman Rasulullah Quran tidak dibukukan. Quran tidak dibukukan dan belum dibukukan. Walaupun sudah sinyal Nabi mengatakan uktub li Abi Syadid, Rasulullah tulis Quran untuk Abi Syadid. Ada perintah tulis, belum dibukukan. Saat itu tak ada permasalahan tentang menyentuh Quran ketika haid dan nifas. Allah musta'an. Ya, sekarang ini terjadi. Ini yang jadi khilaf kata ulama. Kenapa? Karena kehati-hatian ulama khawatir orang meremehkan membaca Quran. Jujur, ya, membaca Quran dengan berwudu itu yang paling mulia. Tetapi buat orang yang memang tidak mampu berwudu dan tidak layak berwudu, bukan berarti tidak boleh membaca Quran. Seperti yang Aisyah perintahkan sama Rasul untuk mengambil sejadahnya di dalam masjid. Apa kata Aisyah? Aku haid ya Rasulullah. Haid atau laisa fi yadi. Haid itu tidak di tangan. Imsiki ya Aisyah. Ambil wahai Aisyah. Ini yang dirujukan Imam Ahmad bin Hanbal mengkritisi pendapat gurunya sendiri Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kalau nanti sudah selesai haid, berwudu ketika membaca lebih utama ketimbang tidak berwudu. Tapi bukan berarti orang yang kalau sedang haid tidak boleh baca Quran. Bagaimana orang yang menghafal Quran dalam dada? Apakah perlu diletakkan dadanya di luar kamar mandi ketika dia buang hajat? Nah, ini perkataan para ulama yang disebarkan dalam bacaan dari ulama kata Rasul. Allah musta'an. Sehingga yang sahih, orang haid boleh membaca Al-Quran. Tetapi setelah haid, kehati-hatian, bedakan Quran dengan kitab lain. Maka bacalah dengan berwudu terlebih dahulu. Ada pun tentang ayat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun di belakang Quran. Ya, itu bukan untuk orang yang membaca. Itu maknanya malaikat Jibril yang membawa kepada Nabi Muhammad SAW. Tafsir Ibnu Katsir, kalimat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang bersuci, maksud orang yang suci. Maksudnya apa? Yakni Jibril, Ruhul Kudus membawanya kepada Muhammad SAW. Allah sucikan. Bukan makna menyentuh Qurannya, karena zaman dulu tak ada Quran yang disentuh. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Barakallahu fiik. Insyaallah. Allah, silakan. Allah. Sama seperti pendapat ulama tentang imsak. Ya, sikap ulama mengatakan imsak ini bukan mengharamkan makan dan minum, tapi sifatnya kehati-hatian. Karena banyak orang yang meremehkan waktu ketika menjelang azan. Maka imsak ini cuma mensikapi waktu yang sudah masuk waktu tersebut. Bukan berarti tidak boleh makan dan minum. Karena Rasul yang mengatakan kulu wasrobu hatta tasma'atan wa Ummi Maktum. Makan minumlah kalian sahur sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Dan tahu Ummi Maktum siapa? Sahabat turun ayat Al-Fatihah. Sahabat yang buta, yang tidak pernah melihat terbitnya matahari kecuali dibisikin. Matahari sudah terbit wahai Ummi Maktum. Allah baru azan. Menandakan makan minumlah kalian sampai mendengar azan subuh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau berbuka bukan mendengar azan, terbenam matahari. Karena azan itu setelah kita batal berazan. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ada tanya lagi? Ini Pak bisa khair insyaallah, mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Teruslah hiasi Ramadan dengan yang sunnah, banyak baca Quran dan lain sebagainya. Semoga Allah menjadikan puasa kita ini betul-betul modal menghapuskan dosa kita insyaallah. Dimudahkan kita masuk ke bulan nantinya insyaallah. Jamaah, saya minta maaf kalau kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.